Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang maha kudus, kami ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, melawat kami dengan setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya di sepanjang umur hidup kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan 2 Korintus pasal 11. Kita baca ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada kamu
dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita bisa mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berharga di dalam hidup ini. Tidak ada sesuatu kepentingan apapun yang lebih bernilai di dalam hidup ini selain kesucian, kekudusan hidup kita, di mana segenap hidup kita harus tetap ada di dalam keadaan tidak bercacat, tidak bercela, saudaraku. Artinya dalam sepanjang hari-hari hidup kita, kehidupan kita harus tetap kita jaga supaya kehidupan kita tetap ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, inilah hidup yang bernilai, lebih bernilai dari apapun yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena kita harus tetap menjaga kesucian, kekudusan hidup kita, menjadi seperti perawan suci. Sebab pada akhirnya ketika nanti waktu Tuhan tiba bagi kita harus ditemukan ada di dalam keadaan berkenan, tidak bercacat, tidak bercela. Saudara perhatikan itu, kita harus ada dalam keadaan benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa Rasul Paulus katakan bahwa tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudaraku, kalau kita mau benar-benar merenungkan kebenaran firman Tuhan ini secara mendalam, maka kita akan mengerti bahwa ini satu peringatan yang sangat serius. Karena apa? Karena keadaan kita saat ini, saudaraku, sebenarnya lebih berbahaya dari keadaan manusia pertama ketika Allah menempatkan mereka di dalam Taman Eden. Kenapa saya katakan bahwa sebenarnya keadaan kita sekarang ini lebih berbahaya? Saudara perhatikan baik. Kalau dulu saat Allah menempatkan manusia itu di dalam Taman Eden, lalu Allah berfirman kepada mereka. Kalau kita baca Kejadian pasal yang kedua, kita melihat mulai ayatnya yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudaraku, jadi ketika Allah menempatkan manusia di dalam Taman Eden, Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu. Oleh sebab itu Allah katakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan itu saudaraku. Dan hanya ada satu larangan, ada satu perintah dari Allah, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu tidak boleh dimakan buahnya. Jadi hanya ada satu larangan saudaraku. Tuhan hanya melarang tidak boleh memakan buah daripada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Tetapi sekalipun hanya ada satu larangan, dengan kecerdikannya ular berhasil memperdaya Hawa, di mana pada akhirnya oleh karena tipu daya daripada ular itu, hati Hawa begitu tertarik untuk menikmati buah yang dilarang oleh Allah.
yang pada akhirnya membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Nah saudaraku, kalau kita melihat keadaan waktu itu, hanya ada satu larangan yang dilarang oleh Allah. Tetapi oleh kecerdikan ular memperdaya manusia bisa jatuh di dalam dosa. Lalu kalau kita melihat keadaan hidup kita saat ini saudaraku, tanpa kita sadari, setiap hari iblis sedang menawarkan kepada kita berbagai kesenangan-kesenangan hidup dunia yang bisa kita nikmati saat ini saudaraku. Dan pada akhirnya, karena kita juga menganggap bahwa kesenangan-kesenangan hidup yang dunia tawarkan saat ini itu merupakan kewajaran hidup, maka kita juga menikmati itu saudaraku. Kenapa ini terjadi? Karena kita tidak sungguh-sungguh mau belajar kebenaran firman Tuhan secara benar. Sehingga kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya firman Tuhan sudah melarang kita untuk bersahabat dengan dunia ini. Perhatikan itu saudaraku. Itulah kenapa Rasul Paulus katakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi mari kita sadar bahwa semua tawaran kesenangan hidup yang ditawarkan oleh dunia saat ini kepada kita, ini adalah merupakan siasat iblis supaya kita semakin terikat dengan dunia ini, kita bersahabat dengan dunia ini, kita bercinta dengan dunia ini. Pada akhirnya akan membuat kita jauh daripada Allah saudaraku. Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang keempat dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Perhatikan itu saudaraku. Mari kita sadar akan hal ini sebelum terlambat. Karena kalau kita terus mengikatkan diri kita dengan dunia ini, terus bersahabat dengan dunia ini, tanpa kita sadari kita telah menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Saudara dengar baik, kalau kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah, dapat dipastikan kita tidak akan pernah bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu saat ini kita harus memilih setia kepada Allah di dalam Kristus, hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kita harus menyerahkan segenap hidup kita kepada Allah Bapa di sorga, lalu hidup di dalam ketaatan penuh untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama kita masih hidup di dunia ini, sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Supaya ketika waktu Tuhan tiba bagi kita, kita bisa ditemukan sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah, pribadi yang tidak bercacat, tidak bercela, yang tadi digambarkan oleh firman Tuhan sebagai apa? Perawan suci. Kita harus kembali kepada Allah Bapa di sorga di dalam keadaan berkenan, supaya kita bisa diterima di dalam kerajaan Bapa. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami sadar sungguh bahwa tanpa kami sadar selama ini kami telah hidup dengan cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Karena kami masih hidup dengan cara hidup dunia, kami masih ingin menikmati tawaran-tawaran yang dunia tawarkan bagi kami, yaitu berbagai bentuk kesenangan hidup. Dan tanpa kami sadari, ini semua adalah siasat dari kuasa kegelapan yang ingin menjerat kami, yang ingin menarik kami, supaya kami terus berjalan menuju kebinasaan.
Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah saat ini kami mau mengambil keputusan. Kami mau hidup benar di hadapan Bapa. Kami tidak mau lagi bersahabat dengan dunia ini ya Tuhan. Dan kami mau memilih hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu selama kami masih hidup di dunia ini. Sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan saat ini kami percaya Engkau akan memberkati kami. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.